Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan membahas topik keekivalenan proton yang merupakan bagian dari materi NMR spektroskopi atau spektroskopi resonansi magnetik inti. Setiap proton atau kelompok proton pada suatu molekul atau senyawa organik mempunyai lingkungan kimia yang spesifik, di mana pengertian dari kelompok proton adalah sejumlah proton yang mempunyai lingkungan kimia yang sama atau dikatakan ekivalen. Jadi, proton yang ekivalen atau yang dikatakan memiliki tipe atau jenis sama adalah proton yang mempunyai kerapatan elektron yang identik, di mana kelompok proton atau tipe proton atau jenis proton tersebut mempunyai geseran kimia yang sama. Jika lingkungan kimianya semakin elektropositif, artinya proton tersebut terletak pada lingkungan atau dia terikat pada unsur-unsur elektropositif atau dia tidak terikat pada unsur elektronegatif, dia akan memiliki geseran kimia yang mendekati TMS atau menuju ke titik nol. Artinya proton tersebut semakin terlindungi atau shielded. Sedangkan jika lingkungan kimia dari proton tersebut itu semakin elektronegatif atau proton tersebut mengikat unsur-unsur elektronegatif, artinya dia semakin tidak terlindungi atau dishielded. Dan posisinya itu semakin menjauhi titik nol atau menjauhi TMS, tetrametilsilan sebagai internal standar. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa bisa terjadi perbedaan geseran kimia untuk kelompok atau tipe proton yang sama jika lingkungan kimianya berbeda. Sebagai contoh adalah pada CH3. Pada CH3 ini dia bisa terikat dengan atom F. Dia tentu saja lebih elektronegatif. Artinya dia memiliki geseran kimia yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jika dia mengikat O atau mengikat Cl. Ya, jadi CH3 yang mengikat Cl memiliki geseran kimia yang lebih kecil atau semakin mendekati titik nol atau semakin dekat dengan TMS. Kenaikan elektronegativitas lingkungan kimia suatu tipe proton juga dipengaruhi oleh jumlah atom yang elektronegatif yang ada di sekitar proton tersebut, serta jaraknya dari proton tersebut. Sebagai contoh, misalnya di sini ada proton yang terikat pada C yang berikatan dengan 3Cl. Dia memiliki geseran kimia yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proton yang terikat pada C yang mengikat 2 atom Cl. Begitu juga untuk proton yang terikat pada C atau karbon, di mana C tersebut mengikat C yang lain. Jadi ada selisih 1 atom sebelum berikatan dengan unsur elektronegatif. Itu memiliki geseran kimia yang jauh lebih besar daripada jikalau proton itu terikat pada karbon di mana ada selisih atau ada jarak 2 atom C yang lain sebelum mengikat unsur elektronegatif. Oke, baik teman-teman. Ini saya tampilkan untuk contoh senyawa atau molekul yang mempunyai proton yang semua proton di dalam molekul tersebut adalah ekivalen. Contohnya adalah struktur A, B, C, dan D.
Jadi karena semua proton di dalam molekulnya ekivalen, maka nanti tampilan di spektrum NMR-nya akan hanya memunculkan satu puncak absorpsi saja. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi berikut saya tampilkan contoh dari senyawa atau molekul di mana masing-masing memiliki dua lingkungan proton atau dua set proton yang ekivalen. Untuk contoh struktur A, jadi ada dua lingkungan proton. Untuk lingkungan proton yang pertama ada ini, yaitu proton yang terikat pada karbon yang berikatan langsung dengan atom O. Kemudian proton yang kedua atau lingkungan proton yang kedua itu adalah terikat pada karbon yang berikatan dengan gugus karbonil. Kemudian untuk struktur B itu ada dua lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah proton yang terikat sebagai metil yang merupakan substituen dari senyawa aromatis atau cincin aromatis. Kemudian proton yang kedua ini adalah proton yang merupakan bagian dari cincin aromatis atau terikat pada C pada cincin aromatis. Kemudian senyawa yang C ini ada dua lingkungan proton juga. Lingkungan proton yang pertama adalah proton yang terikat sebagai metil yang terikat pada ikatan karbonil, sedangkan lingkungan yang kedua adalah proton yang terikat pada C yang berikatan dengan O, begitu. Sedangkan untuk struktur yang D, ini proton lingkungan yang pertama adalah proton yang terikat sebagai metil yang mengikat O, dan proton atau lingkungan proton yang kedua adalah proton yang terikat dengan C yang berikatan dengan Cl dan O. Jadi nanti tampilannya pada spektra proton NMR atau HNMR itu dia akan menghasilkan dua sinyal atau memunculkan dua puncak absorpsi. Oke, baik teman-teman, di sini saya tampilkan struktur molekul atau senyawa yang masing-masing memiliki tiga lingkungan proton atau tiga set proton yang ekivalen. Untuk struktur A, lingkungan proton yang pertama ini ya, kemudian ini adalah lingkungan proton yang kedua, dan ini lingkungan proton yang ketiga. Sedangkan untuk struktur yang B, ini memiliki tiga lingkungan proton juga. Ini lingkungan proton yang pertama, ini lingkungan yang kedua, dan ini adalah lingkungan proton yang ketiga. Sehingga kalau kita lihat tampilannya pada spektrum proton NMR masing-masing, yaitu senyawa A dan B, itu akan memunculkan tiga sinyal resonansi ya, atau memunculkan tiga puncak absorpsi NMR. Begitu teman-teman. Demikian teman-teman sedikit penjelasan dari saya terkait dengan keekivalenan dari proton. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.